telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Uqaid ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar di dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya petunjuk. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dan beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal, sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di gua Hira, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Dia menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dengan nama Tuhanmu, atau dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang engkau alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Waraqah menjawab, iya, karena tidak ada satupun orang yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut, karena terlebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah, yaitu masa kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah menggambarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, juga oleh Hilal bin Radad dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa ia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Allahu a'lam.